Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Trivanisa dengan NIM C1A025104. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai konsep ilmu ekonomi yang telah saya persiapkan. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zamzami SEMS dan Ibu Sriningsi SEME. Baiklah, langsung saja kita lihat apa saja yang akan saya bahas pada video ini. Pembahasan tersebut meliputi pengertian ilmu ekonomi, konsep dasar ilmu ekonomi, masalah pokok ekonomi, dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Tapi sebelumnya, kenapa sih kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Nah, alasan kenapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi adalah karena adanya masalah. Setiap ilmu apapun selalu berangkat dari masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam masyarakat kita, masalah utamanya adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan atau sumber daya itu terbatas. Maka dari sinilah ilmu ekonomi muncul untuk mencari solusi. Maka pengertian ilmu ekonomi secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas. Seperti menurut tokoh Adam Smith, ekonomi itu bicara tentang kekayaan suatu bangsa, bagaimana sebuah negara bisa makmur. Lalu menurut Lionel Robbins, ekonomi lebih luas lagi. Ini adalah ilmu tentang perilaku manusia dalam memilih karena adanya kelangkaan. Nah, jadi intinya, ekonomi itu adalah soal pilihan, di mana kita harus memilih mana kebutuhan yang harus dipenuhi lebih dulu dan mana yang bisa ditunda. Sekarang kita masuk ke konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu kelangkaan atau scarcity. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas, seperti makanan, pakaian, dan barang-barang lain yang dibutuhkan manusia. Namun, alat pemuas atau sumber daya itu terbatas. Contohnya seperti bahan bakar minyak atau BBM. BBM ini merupakan sumber daya yang memiliki banyak kegunaan, mulai dari transportasi, industri, hingga rumah tangga. Namun, karena sifatnya yang tidak terbarukan, ketersediaan BBM ini terbatas, sementara permintaan terus meningkat. Nah, maka kondisi inilah yang disebut dengan kelangkaan. Yang kedua, yaitu biaya peluang atau opportunity cost. Ini adalah kondisi di mana kita, jika memilih sesuatu, maka ada yang dikorbankan. Contohnya, kita mempunyai uang 20.000. Kita berpikir untuk membeli buku atau untuk makan saja. Nah, apabila kita memilih untuk memilih buku, maka biaya peluangnya adalah makan yang harus ditunda. Yang ketiga yaitu efisiensi. Adalah cara bagaimana kita bisa menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Lalu ada motif ekonomi, yaitu dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir, prinsip ekonomi, yaitu usaha memperoleh hasil maksimal dengan pengorbanan minimal. Nah, prinsip inilah yang biasanya kita pakai sehari-hari tanpa kita sadari. Dari konsep dasar tadi, muncul 4 pertanyaan pokok dalam ekonomi, atau bisa kita sebut dengan 3W1H. Yang pertama, yaitu what? Apa yang diproduksi? Nah, karena kebutuhan banyak, kita harus memilih barang atau jasa apa yang harus diproduksi. Contohnya, kita punya lahan kosong. Untuk kita apakan lahan kosong ini? Apakah untuk kita tanami padi atau kelapa sawit? Yang kedua, yaitu whom. Untuk siapa barang ini diproduksi? Hasil produksi mau didistribusikan ke siapa? Apakah barang bisa dijangkau semua masyarakat atau hanya orang-orang tertentu saja? Lalu yang ketiga, yaitu why. Mengapa diproduksi? Tujuannya apa? Apakah sekedar cari keuntungan atau memenuhi kebutuhan masyarakat atau untuk kesejahteraan bersama? Lalu yang terakhir yaitu how. Bagaimana cara memproduksi? Ini membicarakan soal metode. Apakah memakai mesin modern, teknologi canggih, atau tenaga kerja manual. Selanjutnya, kita membahas tentang ruang lingkup ilmu ekonomi. Apabila kita bicara tentang ruang lingkup ilmu ekonomi, itu terbagi menjadi 2, yaitu mikro dan makro. Ekonomi mikro melihat ekonomi dalam skala kecil, membahas perilaku ekonomi individu, rumah tangga, dan perusahaan. Misalnya, kenapa harga cabai naik, atau bagaimana sebuah perusahaan menentukan harga produknya. Sedangkan ekonomi makro melihat dalam skala besar, yaitu membahas perekonomian secara keseluruhan,
Fokusnya lebih kepada inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, atau kebijakan pemerintah. Misalnya, bagaimana pemerintah mengatasi krisis atau menjaga stabilitas dalam ekonomi. Lalu kita membahas mengenai permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan, apabila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Dan apabila harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Dan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran, apabila harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik. Dan apabila harga turun, maka jumlah yang ditawarkan akan turun. Nah, di sini kita dapat melihat gambar dari kurva permintaan dan penawaran, yang dimana sumbu horizontal mewakili jumlah barang yang diminta dan sumbu vertikal mewakili harga. Kita lihat di kurva permintaan. Apabila suatu barang berharga 2.000, maka permintaan melonjak menjadi 60. Dan apabila suatu barang tersebut naik harganya menjadi 6.000, maka permintaan akan turun, jumlahnya menjadi 30. Dan apabila naik lagi menjadi 10.000, maka jumlah barang yang diminta juga akan turun menjadi 10. Nah, ini merupakan kurva permintaan. Selanjutnya, kita lihat di kurva penawaran, di mana apabila harga barang itu 2.000, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen adalah 10. Dan apabila barang tersebut naik harganya menjadi 6.000, maka jumlah yang ditawarkan produsen akan meningkat menjadi 30. Dan apabila naik lagi harga barang tersebut menjadi 10.000, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen juga akan meningkat menjadi 60. Sebagai kesimpulan, konsep ilmu ekonomi pada dasarnya membahas bagaimana manusia mengambil keputusan dalam menghadapi masalah kelangkaan, yaitu keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, dari konsep ini, kita belajar bahwa setiap pilihan pasti memiliki konsekuensi. Sehingga penting untuk memahami prinsip efisiensi dan biaya peluang agar sumber daya dapat digunakan sebaik mungkin. Demikianlah pemaparan materi mengenai konsep ilmu ekonomi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.